Karena kita adalah mahasiswa. Mahasiswa adalah suara bagi rakyat Indonesia. Hari ini kita membawa hashtag besar. Kita membawa gagasan besar. Indonesia gelap. Untuk hari ini kita lantangkan. Lawan! Lawan! Hari ini kita sama-sama melihat negeri ini yang katanya negeri agraris, petaninya miring. Hari ini kita melihat 127 juta hektar hutan yang tersisa hanya 80 juta akan dibabat kembali 20 juta hektar. Dan terkait cetak sawah, tadi berapa disebutkan? Totalnya berapa tadi? 4 atau 5 juta? Dan rencana semula yang disampaikan ke DPR itu 3 juta hektar cetak sawah. Bisa dibayangkan, hanya di masa Jokowi ada rencana program cetak sawah 1,2 juta hektar. Hasilnya apa? Nol. Kalau kita bicara cetak sawah, food estate selama 26 tahun terakhir ini tidak ada satupun yang berhasil. Apalagi fokus pada yang mengeritik. Biarlah dia mengeritik. Nanti aku biasa baca kalau selesai menjabat, baru aku baca yang mengeritik. Karena itu mengganggu konsentrasi kami. Ibaratkan ingin menembak sesuatu, pikir kami terganggu. Itu bisa tidak kena sasaran. Jadi nanti kan ketemu di akhirat juga nanti. Kita bahwa kamu dulu kritik, kamu belok kiri atau belok kanan nantinya ke depan. Ada satu mengkritik, maaf Bu, mungkin sebentar lagi ada seorang guru besar langganan mengkritik dan itu mungkin itu masuk penjara nanti. Dia adalah mafia dan dia korupsi di Kementerian Pertanian. Sebentar lagi aku umumkan. Jadi satu-satu kami selesaikan. Yang mengkritik pahlawan guru besar, tapi dia pelakunya. Dan dia mau minta jatah di pertanian, saya bilang enggak. Silahkan kritik, tapi aku nggak beri kompromi di pertanian. Karena jatuhnya ke petani nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Gerobakan Gokil semuanya, sehat ya untuk hari ini ya. Nah, keras sekali ya, marah besar Menteri Pertanian Pak Amran itu menanggapi orang-orang yang pada kritik, pada demo terkait pembukaan lahan. Padahal hal tersebut untuk mencapai program Pak Prabowo yakni swasembada pangan, betul ya. Tapi masih saja ada mahasiswa yang kemarin demo juga mengkritik akan hal itu. Selain itu Pak Amran juga menyebutkan bahwa ada guru besar loh yang konstan nyinyir atau kritik padahal dia pelaku korupsi, padahal dia mafia pangan dan lain sebagainya. Tapi Pak Amran tidak menyebut secara pasti nama atau siapa guru besar tersebut. Nah, tanpa berlama-lama lagi, berikut adalah video lengkapnya. Apa langkah-langkah ke depan agar Indonesia menjadi lumbung pangan nasional bahkan dunia? Dan itu pasti bisa. Dengan catatan kita konsisten pada program. Jangan ganti pemimpin, ganti program. Nah, di sini masalah kita. Tidak persisten. Tidak konsisten menjalankan program yang sudah bagus. Dulu kita swasembada 4 kali. 2017, 2019, 2020, 2021. Kita mendapatkan penghargaan tertinggi dari FAO. Ini penghargaan tertinggi selama 40 tahun. Kita dapat dari FAO, kita diapresiasi bahwa ini tertinggi untuk food security. Dan kita dapatkan itu setelah 40 tahun yang lalu. Nah, kembali sekarang ke depan, bukan lagi ketahanan pangan kita capai, tapi kita ingin ekspor ke negara lain dan memberi kontribusi pada dunia. Itu mimpi besar kita. Bapak Ibu sekalian, kita rancang ini dari Timur kami itu intensifikasi tadi Pulau Jawa kami melakukan pompanisasi, itu adalah solusi cepat untuk Indonesia. Nggak ada jalan lain. Saya tak tahu, nggak mungkin karena itu butuh waktu. Sehingga kami mengambil langkah cepat adalah kita pompanisasi. Ini selesai, hasilnya sudah ada dengan anggaran yang terbatas, dipangkas, dikurangi. Kami katakan enggak masalah. Jangan kita fokus pada masalah, tapi fokus pada tujuan. Apalagi fokus pada yang mengeritik. Biarlah dia mengeritik. Nanti aku biasa baca kalau selesai menjabat, baru aku baca yang mengeritik. Karena itu mengganggu konsentrasi kami. Ibaratkan ingin menembak sesuatu, pikir kami terganggu. Itu bisa tidak kena sasaran. Jadi nanti kan ketemu di akhirat juga nanti. Kita bahwa kamu dulu kritik, kamu belok kiri atau belok kanan nantinya ke depan. Ada satu mengkritik, maaf Bu, mungkin sebentar lagi ada seorang guru besar langganan mengkritik dan itu mungkin
itu masuk penjara nanti. Dia adalah mafia dan dia korupsi di Kementerian Pertanian. Sebentar lagi aku umumkan. Jadi satu-satu kami selesaikan. Yang mengeritik pahlawan guru besar, tapi dia pelakunya. Dan dia mau minta jatah di pertanian, saya bilang enggak. Silahkan kritik, tapi aku nggak beri kompromi di pertanian. Karena jatuhnya ke petani nanti. Kalau kita beri uang masuk. Nah, kalau nanti kami belum sampaikan terbuka, tapi kalau ada mau 4 mata, aku beritahu orang ya siapa. Memang Bu, kalau tidak gini nggak bisa. Di zaman sekarang nggak bisa ini dipermainkan ini, karena ini rakyat kecil. Oke, ekstensifikasi kami mulai dari timur. Ini kita buka di Papua Selatan, Merauke. Kita lihat ini, kemudian akhirnya kami ditelepon maghrib, Pak Mentan bisa nggak ke Merauke? Oh siapa bisa? Ini presiden luar biasa. Langsung ngecek, kami jam 2 subuh terbang ke Merauke. Kami mendarat, kami agak demam, teman saya juga demam, tapi ternyata kalau presiden yang aja langsung sembuh. Jadi itu luar biasa. Ini kami kunjungan pertama beliau lihat, ini yang saudara kita, Pak siapa namanya? Lupa namanya. Ini ditanya presiden, yang 2 orang tiba-tiba dipanggil, jantung saya kayak copot. Kenapa ditanya berapa produksinya? Pak dulu 3 ton, terus sekarang 7 ton. Dulu tanam berapa? 1 kali, sekarang 3 kali. Langsung saya bilang, aku mau beri hadiah tapi saya lupa. Tinggal saya cari, tolong kasih bantuan itu. Ini menyelamatkan kita di depan Bapak Presiden. Ya kalau dia salah ucap, bisa salah kebijakan presiden untuk Indonesia. Nah, jadi kami lanjut ke Wanam. Boleh dibuka Wanam? Izin, kalau ini kami hafal mati karena tiap hari kami evaluasi. Ini kita ke Wanam, kemudian lihat, kita buka. Nah ini saudara kita yang ada di sana, ini kami berdayakan. Jadi yang ribut itu yang bukan lokasi sini. Nah ini saudara kita yang penduduk lokal. Kami usahakan penduduk lokal. Ini saudara kita. Kemudian ada testimoni, anak muda di sana kami gerakan. Milenial. Ini kita lihat ada testimoni, izin Bu Ketua kalau kami harus bawa fakta daripada kami bacakan. Nih, coba dibesari dikit. Ada suaranya nggak? Kena efisiensi nggak? Kalau kena efisiensi kita terima aja. Ini ada tulisan, dia dapat 3 juta per hari. Dan ini bukan, saya bilang jangan coba-coba diatur, di setting segala macam, rekayasa. Tiba-tiba Pak Menteri aku mau terima kasih, dia dapat 15 sampai 20 juta per bulan bersih. Ini kami alat berikan. Kenapa? Izin Bu Ketua, para Wakil Ketua, kenapa dulu gagal? Tapi sudah, jangan kita salahkan masa lalu. Kita hadir hari ini karena ada masa lalu. Kami pantang membahas kesalahan masa lalu. Tidak ada yang sempurna termasuk saya. Nah, kenapa dulu gagal? Karena pendekatannya tidak holistik. Contoh, di Merauke saudara kita tanahnya 1 juta sampai 1.000 hektar sampai 10.000 hektar. Di Kalimantan 400 hektar tetap orang. Kalau ini dicetak kemudian ditinggalkan, kalau mau dicampur manual itu 20 tahun tidak selesai. Akhirnya ini hutan kembali. Inilah yang kami pelajari mulai sejak Orde Baru sampai sekarang. Kami telah satu-satu. Nah, solusinya apa? Ini harus transformasi pertanian tradisional menuju pertanian modern. Kami mencoba, kami ke China, kami ke Amerika, Atlanta. Ini transformasinya tradisional mekanisasi jadi mekanisasi. Ini tanam menjadi rice transplanter, ini pakai drone, ini pakai ini. Nah, biayanya rendah, produktivitasnya 3 kali lipat, produksinya 3 kali lipat, kemudian produktivitasnya naik 100%. Nah, mensejahterakan petani. Kami gerakan milenial. Gerakan milenial karena ada milenial 52%. Nah, kalau kita gagal empowering, gagal menggunakan tenaga-tenaga milenial, kita gagal. Caranya adalah menguntungkan pendapat menggunakan teknologi. Menguntungkannya adalah lebih tinggi pendapatannya daripada pegawai. Kalau lebih rendah pasti tidak mau.
kami ini kita gerakan ini milenial ada berapa sekarang? Mendapat 28.000 sekarang mendaftar. Ini antri ini baru berapa lama dibuka, yang mendaftar sudah banyak. Nah, alat ini kita hibahkan. Kemudian pendapatannya disimpan dan dia dapat 20 juta, ada dapat 30 juta yang dia aktif, dan dia ada testimoni dari Sumatera juga, tamunya ibu, dia sudah rasakan. Nah, alat ini kita serahkan, kemudian pendapatannya 20 juta bersih kita hitung. Tapi kami sampaikan minimal 10 juta per bulan. Nah, kalau ini terjadi, ini akan terjadi transformasi sosial, bergerak milenial nanti ke desa. Lanjut yang tadi, yang Merauke, baru kita ke Kalimantan. Merauke yang kurik, yang milenial. Nah, ini 40.000 kita opla, kita tanam dengan baik, pertanian modern menggunakan traktor, karena waktu kita lambat, waktu kita mepet, kita menggunakan kapal perang. Ini memang di luar daripada yang dapatkan di sekolah. Ini kapal perang kita pakai. Lanjut, coba tunjukkan milenial. Nah, ini milenial, ada juga bercampur kolonial sebagian Bu Ketua. Tidak apa-apa. Dia bilang dia sampai karena saya bilang milenial. Ada yang tua datang, Pak, aku masih muda, masuk. Yang kita katakan pemuda adalah semangatnya.